orang yang tahu akhirat. Tidak pantas kalau orang agama ini kemudian tertarik dengan orang-orang dunia. Kalau orang dunia sih memang nggak tahu akhirat, ya pantas siang malam sibuk dengan dunia. Lah orang yang sudah tahu berita-berita akhirat kok malah cita-citanya dunia, betul-betul bodoh. Sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, dunia itu ya pokoknya begitu. Kesenangan-kesenangan dunia ya makan, minum, kawin, ya. Harta yang benda yang banyak, ya sudah itu. Tapi yang dibenci dari dunia ini bukanlah harta, bukanlah wanita, bukanlah anak laki-laki, bukan. Yang bahaya dari dunia itu hubbus syahwat, itu mencintai kesenangan-kesenangan dunia ini. Para nabi, para rasul pun kawin, tapi perkawinannya itu karena cinta kepada Allah. Para nabi pun doa kepada Allah minta anak, tapi anaknya untuk cari ridho Allah. Sebagian para nabi pun ada yang kaya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, tapi kekayaannya itu adalah untuk mencari ridho Allah dan seterusnya. Tapi kalau orang itu hidupnya ini adalah sibuk mencintai benda-benda ini, lah ini yang celaka. Maka dikatakan dalam satu hadis diriwayatkan Imam Ghazali dan Yahya itu, hubbud dunya kabirah. Cinta dunia itu adalah dosa besar. Dicinta dunia, bukan mencari dunia. Mencari dunia itu kadang-kadang malah wajib. Tapi cinta dunia inilah yang tidak boleh itu. Dunia itu fungsikan sebagaimana fungsinya, hanya sekedar satu jembatan menuju akhirat. Jadikan dunia itu seperti bekal. Bekal itu bagaimana? Ya saat cukupnya aja. Nggak usah berlebihan, nggak usah sangat-sangat kurang. Kalaupun kamu dikasih dunia itu lebih, niatkan lebihnya itu untuk kemaslahatan umat. Ya gitu loh. Jadi kalau kita ini punya harta itu lebih, tidak kita niatkan kepada kemaslahatan umat, itu kita ini sudah keliru itu. Karena apa? Seluruh manusia itu adalah hamba Allah. Dan fasilitas-fasilitas dunia ini diciptakan oleh Allah untuk bekal, supaya untuk mengamalkan agama Allah. Setiap orang hendaklah mengambil secukupnya masing-masing. Kalau orang itu mengambil lebih, itu sebetulnya sudah keliru. Maka kalau kita ini punya harta itu lebih, niatkan untuk umat, niatkan untuk maslahat umum. Kamu punya mobil, untuk kendaraan ya cukup satu aja. Kalau lebih itu niatkan untuk yang lain. Nanti diniatkan untuk dakwah, niatkan untuk ngantar tamu. Insya Allah hisabnya jadi ringan. Kamu tuh perlu beras ya, cukupnya untuk makan kamu dan keluarga kamu. Lebih dari itu niatkan untuk orang lain. Kalau kamu niatkan untuk diri kamu sendiri, walaupun halal ini sudah masuk di dalam golongan berlebih-lebihan mencintai dunia. Bisa-bisa menjerumuskan kita dalam bahaya.
Kalau kamu punya mobil gede kayak bis, terus kemana-mana kamu naiki sendiri, kira-kira kalau orang seperti kamu itu ada 1000 orang itu, apakah Madiun itu nggak macet semua itu nanti? Itu contoh loh. Di perkara itu kalau berlebihan, dipakai sendiri berlebihan itu akhirnya merugikan orang lain. Mau tidak mau ya begitu itu. Maka dikatakan oleh para ulama, seumpama umat ini mau membayar zakat, umat mau membayar zakat, maka tidak akan ditemukan orang miskin lagi lama-lama. Makanya orang yang tidak membayar zakat itu zalim betul. Dan seterusnya. Wa qala ta'ala waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala taqilun. Waladdarul akhirah, dan sungguh negeri akhirat khairun adalah lebih baik lil ladzina yattaqun, bagi orang-orang yang takwa. Afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Jadi untuk memahami akhirat itu lebih baik perlu mikir. Afala taqilun. Jadi kalau di Quran itu dikatakan afala taqilun, mikir. Kamu pikir nih, akhirat itu lebih baik. Karena akhirat itu kekal abadi selama-lamanya, sedangkan dunia cuma beberapa saat saja. Kata Maulana Zakaria, kamu dikasih uang banyak tapi sifatnya itu cuman pinjaman, dengan dikasih uang sedikit tapi diberikan terus, nggak ditarik lagi, mana yang kamu suka? Tentu yang dikasihkan, yang kalau dipinjamkan dok, nah, setelah itu ditarik lagi itu nggak enak, walaupun banyak. Ya, kalau dikasihkan terus, nah itu yang akan dipilih, ya nggak? Nah dunia ini dengan akhirat tuh bukan hanya itu saja. Akhirat tuh banyak dan dikasihkan selamanya. Dunia ini sedikit dan hanya dipinjamkan. Nah kok kamu milih yang sedikit dan hanya dipinjamkan, betul-betul bodoh. Ada yang lebih bodoh lagi. Dunia ini sedikit dan dipinjamkan dan ada resikonya. Resikonya yaitu kalau nggak hati-hati yang banyak yang disiapkan untuk kamu itu nggak jadi dikasihkan. Maka orang yang berakal pasti akan memilih dunia ini secukupnya saja, akhiratlah yang harus difikirkan siang dan malam. Ini bedanya orang agama dengan tidak itu begitu ini. Orang agama itu orang yang tahu akhirat. Ya, tidak pantas kalau orang agama ini kemudian tertarik dengan orang-orang dunia. Kalau orang dunia sih memang nggak tahu akhirat, ya pantas siang malam sibuk dengan dunia. Lah orang yang sudah tahu berita-berita akhirat kok malah cita-citanya dunia, betul-betul bodoh. Orang agama ini orang yang sudah kenal kepada Allah, yang penguasa alam semesta ini. Kok orang agama kok tertarik dengan tokoh-tokoh dunia, betul-betul bodoh. Jadi orang agama itu ya andalannya itu bagaimana saya tambah hari, tambah dekat pada Allah, tambah tunduk pada Allah. Bagaimana tambah hari,
akhiratnya tambah terbina, terbangun. Itu orang ahli agama. Kalau tidak begitu itu, walaupun kelihatannya hafid Quran, walaupun kelihatannya hafal kitab-kitab, bukan ahli agama, itu orang jahil. Sudah tahu akhirat kok nggak bangun akhirat aja jahil. Orang nggak tahu akhirat, nggak mau mikir akhirat, itu jahil. Orang sudah tahu akhirat, nggak mau mikir akhirat, lebih jahil lagi. Orang tidak kenal, tidak tahu Allah, kemudian dia sibuk dengan makhluk, jahil. Orang yang sudah tahu Allah, kok tidak sibuk dengan Allah, lebih jahil lagi. Coba kamu renungi itu. Nah, kita ini ngaji, kita ini pesantren, itu maksudnya. Bukan supaya jadi menteri, bukan supaya jadi presiden, ya. Bukan supaya kaya, supaya menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Bukan supaya punya pabrik, bukan begitu. Kalau kamu ingin punya pabrik, belajar di sana di ITS, belajar teknik. Ya. Macul karena agama itu bukan untuk itu, agama itu untuk membangun akhirat kita. Nah dunia bagaimana? Dunia ini akan kita tinggalkan. Wis rasa dipikir saiki, pikir akhirat aja. Jadi kalau ada orang bertanya atau setan bertanya, "Lanjut dunia kamu bagaimana?" Dunia ini akan saya tinggalkan kok Pak. Jadi orang mau transmigrasi ke Sumatera, ya enggak? Anaknya dicabut dari sekolahan Jawa, kirim ke Sumatera, mobilnya, sepeda motornya, sawahnya di Jawa dijual, ya, rumahnya dijual. Akhirnya teman-temannya tanya, kok apa-apa kamu jual? Gimana? Saya mau pindah ke Sumatera. Nah terus kamu di Jawa mau tinggal di mana? Nanti Jawa ini akan saya tinggalkan Pak. Oh ya sudah kalau gitu. Nggak apa-apa kalau gitu. Jadi kamu nggak ingin kembali ke Jawa lagi? Enggak. Saya mau tinggal di Sumatera aja, kelapa sawit banyak di sana. Nah orang iman itu juga begitu. Kalau ditanya dunia kamu bagaimana? Pak, saya mau tinggalkan dunia ini. Ya. Oh ya sudah, kalau kamu mau tinggalkan, ya sudah nggak apa-apa. Lah kalau kamu bagaimana? Tidak kamu tinggalkan dunianya, mau di dunia terus. Jadi masalah dunia itu selesai dengan satu kalimat saja. Dunia ini akan saya tinggalkan kok Pak. Sudah selesai. Jawa ini akan saya tinggalkan, saya mau hijrah ke Sumatera kok Pak, cari kelapa sawit. Dunia ini akan saya tinggalkan, mau cari surga saya Pak. Ya terus bagaimana? Kamu mau tinggal di sawah gitu? Alah ya seadanya aja Pak. Ya sudah sunnatullah. Orang itu ya, kalau pikirannya itu dunia itu seadanya, itu rizkinya malah dimudahkan oleh Allah. Man ja'ala hammahu hamman wahida hammal akhirah kafahullah sa'iral humum. Barang siapa yang menjadikan kerisauan dia adalah kerisauan akhirat, Allah akan cukupi dia seluruh kesusahan-kesusahan dunia. Jadi untuk menghilangkan kesusahan dunia caranya bagaimana? Caranya penuhi hati kamu dengan kesusahan akhirat. Nanti kesusahan dunia keluar sendiri. Ya ternyata nggak apa-apa dunia ini. Nah gitu.